Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu bidang studi pengantar pengelolaan kelas yaitu Bapak Dr. Muhammad Shadiq MPDI, dan yang terhormat kepada semua teman-teman dari kelas Madin 8 yang saya hormati, khususnya kepada kelompok kami, yaitu yang pertama, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu Ahmad Nuris Khairunada, dan yang kedua adalah Bapak Ahmad Junaidi, yang ketiga saya sendiri. Di sini kami dari kelompok 2 akan menerangkan yaitu tentang konsep operasional pengelolaan kelas. Jadi pada konsep operasional pengelolaan kelas ini terbagi ada 3 kelompok. Yang pertama, poin A diterangkan dengan teman saya, dan yang B juga teman saya, dan saya adalah menerangkan kepada poin yang C. Poin yang C itu poin yang bagaimana? Yaitu model penataan tempat duduk peserta didik di dalam kelas. Jadi model tempat duduk di dalam kelas itu ada bermacam-macam tempat duduk gitu. Jadi model-modelnya itu enggak cuma satu model cara belajar mengajar, ada 5 model atau tempat duduk peserta didik di dalam kelas itu. Pertama adalah model pola tapal kuda. Kemudian yang kedua adalah model pola pengaturan tempat duduk yang berkelompok-berkelompok. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah model pola berderet atau berbaris berjajar. Sedangkan yang nomor 4 adalah pola yang berbentuk U. Ada berbentuk U. Yang terakhir itu adalah pola berbentuk lingkaran atau bisa berbentuk dengan persegi. Itulah model belajar mengajar tatap muka dengan 5 model tempat duduk. Sekarang pertama dulu saya terangkan yaitu pola model tempat duduk dengan tapal kuda. Yaitu siswa dalam suatu kelompok ditempatkan berdekatan, posisi guru berada di tengah-tengah siswanya. Pola semacam ini dapat dipakai jika pelajaran memakai teknik diskusi. Pola ini memudahkan siswa berkonsultasi dan berkomunikasi dengan guru maupun dengan siswa lainnya. Ya, itu yang pertama, yaitu model tapal kuda itu hampir berbentuk kayak N ya. N itu terlalu melengkung, tapi ya kalau tapal kuda itu agak melebar. Itu adalah model pertama dalam tempat duduk anak didik. Terus kayak N tapi nggak melengkung. Jadi ini siswa-siswa, jadi gurunya bisa di depannya itu. Itu model tempat duduk yang pertama. Kemudian pola pengaturan tempat duduk yang berkelompok. Ya, ini yang kedua adalah tempat duduk secara berkelompok. Dan berkelompok ini itu juga tidak boleh untuk berlebih-lebihan. Gitu. Jadi tempat duduk siswa diatur secara berkelompok, siswa dapat berkomunikasi dengan mudah satu sama lain dan dapat berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya secara tak terbatas. Pola ini lebih mudah bagi siswa untuk bekerja sama dan menolong satu sama lain sebagai teman sebayanya. Jadi pola ini guru sebaiknya membatasi besarnya tiap kelompok agar tidak lebih dari 6 anak. Ya, jadi pola yang kedua atau berbentuk yang kedua adalah bentuk belajar secara berkelompok. Jadi 5-5 atau 4-4 atau bisa 3-3 tergantung siswanya itu jumlahnya banyak atau tidaknya, kemudian itu bisa diatur. Karena apa kalau berkelompok? Kalau berkelompok itu bisa anak berdiskusi dengan temannya itu bisa lebih enak dan lebih untuk nyaman. Semisal nggak paham dengan pelajaran yang ini, bisa
bertanya, dan yang itu bisa juga bertanya. Tapi ini tapi model yang seperti ini tidak pas atau tidak pas dibuat untuk ketika kita adalah mengadakan ujian. Jadi ini adalah belajar mengajar setiap hari. Yang ketiga adalah pola berderet atau berbaris berjajar. Ini kadang biasa nih ya. Ini murid, kemudian di sini murid, siswa ini sudah terbiasa dipakai. Ini yang pola yang berbentuk nomor 3 ini, berbaris berjajar. Pola seperti ini adalah yang paling banyak diterapkan di kelas-kelas. Tipe pengaturan tempat duduk seperti ini sangat baik untuk pengajaran formal. Ini sering kali dipakai untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan. Ini berbentuknya tempat duduknya seperti ini. Ini berjajar, berderet-deret. Duduk secara berderet menghadap ke papan tulis dan ke papan tulis dan guru gitu. Jadi siswa itu menghadap ke depan, ada gurunya, dan melihat dengan papan tulis atau alat peraganya itu. Kemudian pola yang seperti ini juga ada maksudnya. Pola yang seperti ini siswa itu juga diatur, maksudnya bagaimana yang kecil itu berada di depan, yang lemu-lemu atau yang gemuk-gemuk itu adalah berada di belakang. Untuk apa? Karena kalau yang besar-besar itu di depan, maka dari itu yang belakang itu tidak kelihatan dengan gurunya, nggak bisa melihat dengan gurunya, dan tidak bisa melihat dengan papan tulis yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi intinya pola yang seperti ini, anak atau siswa itu yang kecil di depan, yang agak besar, yang besar sendiri adalah di belakang. Akan tetapi sebaliknya, bila mana yang besar itu agak nakal tuh, itu bisa diatur, bisa ditempatkan di depan, tapi yang sebelah sampingnya, yang sebelah yang di pinggirannya gitu. Kemudian yang nomor 4 adalah pola berbentuk U. Pola berbentuk U adalah guru dan siswa lebih mudah berkomunikasi. Siswa duduk saling berhadapan sehingga memudahkan siswa mencari pasangan dalam kelompok dan pekerjaan kelompok. Jadi lebih efektif. Guru bisa mengawasi seluruh siswa dengan berjalan mengelilingi siswa sambil memberi petunjuk dan menyampaikan materi pelajaran. Siswa juga lebih fokus. Jadi gini, yang selanjutnya nomor 4 ini pola berbentuk U. Jadi murid atau siswa ini berbentuk U gini. Kemudian guru itu bisa menyampaikan suatu materinya di mengelilingi, semisal dari depan ke belakang itu, terus untuk saling mengitari. Biar apa? Biar lebih jadi efektif guru menyampaikan pada pelajaran tersebut. Kemudian materi pelajarannya siswa juga lebih fokus. Kemudian karena tidak mendapat kesempatan untuk kegiatan yang lain selain memperhatikan pelajaran yang sedang berlangsung. Jadi intinya pola berbentuk U itu guru bisa mengitari ke semuanya atau mengelilingi pada murid, walaupun yang di belakang itu anaknya itu agak beling itu, jadi guru juga bisa mengawasi secara detail. Yang kelima atau yang terakhir adalah pola yang berbentuk lingkaran atau bisa juga berbentuk persegi, lingkaran, bundar. Pola ini disebut juga dengan gaya tim. Gaya tim. Jadi tim itu berarti hampir saja tim itu berkelompok hampir sama. Meja-meja bundar dikelompokkan dalam bentuk mengitari ruangan kelas sehingga memudahkan interaksi tim. Jadi di sini berbentuk bundar. Kemudian tempat duduk, kemudian pada suatu saat kursi dapat dibalikkan untuk menghadap ke arah guru tatkala guru memberikan petunjuk atau penjelasan, papan tulis atau alat peraga lainnya. Jadi itu bisa dibalik-balikkan gitu. Misal pada suatu saat kursi itu dibalikkan, itu bisa karena apa? Berbentuk lingkaran itu kan mudah untuk guru untuk memberikan
materinya kepada siswa tersebut. Model lingkaran juga bisa dipakai untuk pembelajaran di luar kelas atau di tempat atau di bawah pohon atau di emperan atau di teras sekolahan, itu bisa juga. Karena apa? Karena tidak membutuhkan tempat yang sangat. Aktivitas seperti ini dapat membangun keakraban di antara peserta diskusi, atau berbentuk yang seperti ini adalah bisa untuk teman satu dengan teman yang lainnya bisa menjadikan akrab pada peserta tata belajar atau diskusi. Itulah keterangan saya poin C, yaitu model penataan tempat duduk peserta didik di dalam kelas. Maka dari itu, apabila ada kurang lebihnya, saya untuk menerangkannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.